Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita datang pada saat ini, kita datang kepada Raja di atas segala Raja. Datang pada Raja di atas segala Raja. Datang pada Raja di atas segala Raja. Saya teringat ketika melihat seorang presiden turun dari pesawat disambut, ternyata ada yang tiduran di karpet. Oh enggak ya saudara ya. Ketika kita datang hari ini menyambut Raja di atas segala Raja. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Gak kelihatan, tolong dibuka aja itu lampunya semuanya. Gak kelihatan. Kayaknya penuh sukacita, ada sorak-sorai menyambut sang Raja di atas segala Raja. Haleluya. Saudara, ketika saudara tahu know your God, saudara tahu siapa Tuhan saudara, dan saudara tahu siapa diri saudara sendiri, saudara pribadi yang Kristus ada dalam hidup saudara, saudara akan antusias pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan, hormat, dan saudara respect kepada Raja di atas segala Raja. Bapak terima kasih pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menaikkan pujian sembah syukur kami kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak kami tinggikan dimuliakan. Engkau jadi Raja, itulah sebabnya kami respect. Karena Raja ada di tengah-tengah kami, maka kami akan meninggikan memuliakan Engkau. Kami dengan membawa hati dan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mulai di dalam nama-Mu saja. Haleluya, semua berkata amin. Kita datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke tempat ini dengan hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama datang ke Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan karena Ia Allah yang sungguh luar biasa, Ia Allah yang sungguh setia. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau
tinggi namanya. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise,
engkau terbang tinggi bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu Bapa. Di saat kami berserah kepadamu, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Memiliki Allah yang setia sepertimu Bapa. Engkau damai, Engkau sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami yang kami naikkan hanya untuk-Mu Bapa. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sungguh besar
benar Tuhan, ku percaya janji Tuhan ajaib. Dan kami ingat semua janji-janji Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Karena janji-Mu selalu ajaib. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar janji-janji-Mu yang lain. Sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu, kami dapat menjadi alat di tangan-Mu, dan kami pegang janji-Mu. Dan janji Tuhan pasti ya dan amin. Tuhan, biarlah pagi hari ini anak-anak-Mu duduk untuk mengambil bagian yang terbaik, untuk mendengar janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji ini bukan hanya lewat telinga kiri, masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, tetapi janji ini dapat kami lakukan. Kami percaya, doa kami kuserahkan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu tema yang relevan dan sangat penting Bapak Ibu, yaitu tentang integritas. Bapak Ibu, di tengah dunia yang sangat kompleks, penuh pencitraan, penuh drama-drama Bapak Ibu, penuh tipu daya, penuh sandiwara, kita justru dipanggil untuk hidup di dalam integritas. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini judul khotbah saya berikan judul Lurus Tapi Sepi. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Kok belum keluar? Ya, kok belum nggak bisa? Ya, lurus tapi sepi. Intinya kok nggak bisa? Sebentar. Ya, sudah ya. Lurus tapi sepi ya Bapak Ibu, coba lihat itu ya. Jalannya lurus tapi sepi ya. Aneh Bapak Ibu ya. Tetapi di akhir khotbah ini supaya Bapak Ibu dapat menangkap arti dan makna itu. Bapak Ibu, saya pribadi di usia saya yang ke-57 tahun, saya belum pernah melihat uang sebanyak 915 miliar dan emas sebanyak 51 kilo. Kecuali di televisi Bapak Ibu. Kalau lihat, betul Bapak Ibu, kecuali di televisi. Saya dulu mantan banker, saya nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Bapak Ibu, dan kalau lihat emas sebanyak itu, saya ingin buat gigi palsu. Ambil dikit buat gigi palsu Bapak Ibu. Ya, emasnya banyak banget Bapak Ibu. Tetapi sayangnya, uang sebanyak itu dan emas sebanyak itu bukan merupakan hasil kerja keras dan bukan merupakan berkat Tuhan, tetapi merupakan barang bukti hasil korupsi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, gak lama kemudian kita dengar kabar lagi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara 1.000 triliun dalam jangka waktu 5 tahun Bapak Ibu. Belum selesai sampai ke akar-akarnya, sampai sekarang belum tuntas, baru 9-18 orang di penjara. Bapak Ibu, dan ada satu dalangnya barangkali masih belum ketangkap dan ada di luar negeri. Kita mendengar lagi kasus pemberian fasilitas ekspor CPO negatif yang merugikan negara 11,8 triliun Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, dan baru minggu kemarin ketika saya di Bali, saya membaca suatu headline yang saya juga ketawa. Seorang gubernur, mantan gubernur, tertangkap, melakukan hat-trick Bapak Ibu. Kayak seperti di sepak bola. Sayangnya, di dalam kasus korupsi, 3 kali korupsi, 3 kali ketangkap Bapak Ibu. Mantan gubernur, orang yang punya jabatan. Dan di minggu kemarin Bapak, di minggu ini saya membaca berita lagi Bapak Ibu. Pengutilan di supermarket Jerman merajalela dan merugikan negara Jerman 90 triliun Bapak Ibu. Pengutilan bukan hanya di minimarket Indonesia Bapak Ibu, di Jerman juga ada pengutilan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kalau kita melihat dunia atau kalau kita melihat negara kita seakan-akan tidak habis-habisnya kasus korupsi, kasus kejahatan, kasus yang berkaitan dengan integritas Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah integritas
masih ada tempat di dunia ini? Masih layakkah hidup jujur kita perjuangkan hari-hari ini? Kalau ketika kita melihat orang yang curang semakin bertambah kaya dan cepat naik pangkat. Sedangkan orang yang jujur hidupnya biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau hari ini kita membuka lowongan pekerjaan ya dengan kriteria sebagai berikut. Dibutuhkan orang jujur dan berintegritas. Bisa jadi sedikit orang yang melamar, Bapak Ibu. Tetapi kalau tulisannya kita rubah, kriterianya kita rubah, gajinya besar, cepat naik pangkat. Wah, pasti berbondong-bondong orang akan melamar pekerjaan itu, Bapak Ibu. Karena dunia atau negara kita melihat hasil, Bapak Ibu, bukan proses atau caranya. Tetapi Tuhan berbeda, Bapak Ibu. Dia melihat bagaimana cara dan proses kita mencapai itu. Tuhan gak melihat seberapa tinggi pencapaianmu. Tuhan tidak melihat prestasimu, tetapi Tuhan lebih melihat hatimu. Tuhan tidak mencari orang yang berhasil, tetapi Tuhan mencari orang yang berkenan kepadanya. Berhasil, tetapi kalau dengan cara tidak jujur, Tuhan tidak berkenan. Tetapi berhasil dengan jujur, itulah yang Tuhan berkenan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal 11 ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa kejujuran bukan hanya soal moral, tetapi kejujuran juga merupakan jalan menuju pintu berkat dan perlindungan Tuhan. Tadi kan kita lagunya janji-janji Tuhan. Jujur itu akan membuka pintu berkat dan juga jalan perlindungan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kejujuran itu ibarat jalan lurus tapi sepi. Artinya apa? Orang yang jujur hidupnya pasti lurus. Tidak berkelok-kelok, tidak penuh drama, tidak pakai topeng, tidak munafik, tidak kamuflase. Tetapi sepi, Bapak Ibu. Karena sedikit orang yang bisa melakukannya, mau melakukannya. Harusnya kita di sini semua bisa melakukannya, yang setuju kan, amin. Kok belum kenceng, amin? Pasti Bapak Ibu bisa melakukannya ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayat 1 sampai 11 ya. Saya akan baca yang ganjil dan Bapak Ibu baca yang genap. Amsal 11 ayat 1 berkata demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu saudara sekalian, berkat apa? Berkat yang pertama, berkat apa yang kita terima kalau kita berintegritas? Atau berkat yang pertama dari orang berintegritas, yaitu kehidupannya berkenan di mata Tuhan. Amsal 11 ayat 1 berkata demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bapak Ibu saudara sekalian, di masa lalu, Bapak Ibu lihat tuh timbangannya ya. Di masa lalu, batu timbangan adalah standar keadilan di dalam transaksi perdagangan atau bisnis. Ya, jika dibuat serong atau dibuat curang, artinya dibuat miring begini, itu artinya menipu orang lain. Bapak Ibu dan Tuhan
tidak menyebut neraca serong itu sebagai satu kesalahan kecil. Tetapi Tuhan menyebut neraca serong itu sebagai kekejian Bapak Ibu. Bapak Ibu sebaliknya, Tuhan berkenan kepada batu timbangan yang tepat, yang sejajar Bapak Ibu ya. Batu timbangan yang tepat, yang sejajar atau kepada orang yang jujur. Bahkan Bapak Ibu di pertama kali kitab Pentatuk ya atau kitabnya Musa, hukum Musa dengan jelas memerintahkan umat Allah atau kepada bangsa Israel untuk memiliki batu timbangan yang tepat atau batu timbangan yang jujur. Nanti dapat di dalam transaksi perdagangan. Nanti dapat Bapak Ibu baca di dalam kitab Imamat 19 ayat 35-36 atau kitab Ulangan 25 ayat 13 sampai 16. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan sedikit memberikan ilustrasi. Suatu kali Bapak Ibu seorang profesor ya, dia pernah berkata demikian kepada mahasiswanya. Hari ini saya akan memberikan kepadamu 2 ujian. Satu ujian tentang pelajaran mata kuliah dan satu ujian lagi tentang kejujuran. Profesor itu berkata, kalau mau gagal, gagallah dalam pelajaran kuliah. Tetapi jangan sampai gagal dalam kejujuran. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita seringkali diberhadapkan kepada 2 pilihan yang sulit. Setiap saat. Yaitu apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita lakukan. Dan integritas yang menjadi wasit siapa diri kita sebenarnya. Integritas berbicara tentang melakukan kebenaran. Apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang kita inginkan. Saya berikan sebuah kisah nyata tentang seseorang yang bernama Abel Multai dan Ivan Fernandez, Bapak Ibu. Dalam lomba lari lintas alam internasional, Bapak Ibu. Abel Multai beberapa meter lagi sampai garis finish. Tetapi dia berhenti Bapak Ibu. Karena dia mengira lomba sudah selesai. Sedangkan Ivan Fernandez yang berada di posisi kedua membuntutinya. Dia tidak mau memanfaatkan momen atau kesempatan itu untuk menang. Dia malahan mengulurkan tangan kepada Abel Multai. Dan memberi isyarat agar Abel Multai untuk terus berlari. Untuk meraih medali emasnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika wartawan bertanya kepada Ivan Fernandez, kenapa kamu melakukan itu? Ivan Fernandez menjawab, apa yang bisa dibanggakan dari kemenangan yang tidak jujur? Dan apa yang akan ibu saya pikirkan kalau saya menang dengan cara begitu? Itulah integritas Bapak Ibu. Memilih berkenan, memilih melakukan kebenaran. Meski mungkin tidak terlihat menang di mata dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, Ivan Fernandez diperhadapkan pada pilihan sulit pada waktu itu. Menang dengan cara tidak jujur atau memilih untuk mengikuti hati nuraninya. Untuk memilih melakukan kebenaran. Dan Ivan Fernandez kalah dengan cara terhormat tetapi memuliakan nama Tuhan. Hati nuraninya sudah terlatih Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah hari ini Bapak Ibu masih bisa dipercaya dalam hal integritas, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di gereja, di marketplace, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum pandemi, saya pernah ditawari oleh salah satu manajer pabrik. Dia pernah berkata kepada saya beginian, Pak Roy mau handle nggak satu langganan? Langganan ini 1 bulan turun 200.000 per yard di item tertentu. Bapak Ibu nanti renungkan sendiri kalau kali 20.000, berapa nilainya. Tetapi syaratnya Pak Roy harus turun di pabrik saya. Dan yang kedua Pak Roy ada tapinya. Dia minta komisi 500 per yard. Saya hanya ketawa Bapak Ibu. Saya sebelumnya sudah pernah ketemu dengan orang yang sama. Dia juga minta komisi sama saya. Dia kerja di perusahaan besar. Tapi saya tidak pernah datang kembali Bapak. Karena saya tahu kebenaran.
Saya tidak mau kaya dengan cara tidak jujur. Bapak Ibu saudara sekalian, prinsip saya sederhana. Saya nggak mau nyurangin orang. Saya juga nggak mau dicurangin orang. Saya juga harus memberikan contoh kepada orang-orang yang saya pimpin. Bahwa saya cukup berintegritas atau berintegritas. Bukan cukup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya banyak kesempatan, nanti saya akan ceritakan lagi untuk menjadi lebih kaya daripada, maaf ngomong bukan sombong, daripada sekarang Bapak Ibu. Kalau saya mau tidak berintegritas. Berkat yang kedua Bapak Ibu, dari orang yang berintegritas ya, kehidupannya dilepaskan dari kesukaran. Nanti dapat Bapak Ibu baca ayatnya Amsal 11 ayat 6 dan 8. Amsal 11 ayat 6 berkata demikian. Orang benar dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberikan perlakuan yang berbeda antara orang benar dengan orang fasik. Orang benar akan diselamatkan oleh kebenarannya, sedangkan orang fasik akan terjebak oleh keinginannya atau hawa nafsunya. Ini berarti Bapak Ibu, orang yang hidupnya benar atau hidupnya jujur akan diluputkan dari segala macam mara bahaya oleh karena kebenaran mereka. Kebenaran mereka menjadi perisai yang melindungi mereka dari bahaya Bapak Ibu. Sementara orang fasik akan terjerat oleh kejahatan dan kefasikannya dan menerima akibatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup benar dan jujur tidak membuat kita terhindar dari masalah. Tetapi Tuhan yang berjanji, Dia yang berjanji jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi, aku pasti akan membebaskan, aku akan membebaskan kamu dari kesulitan. Hanya masalah waktu. Itulah janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu tentunya masih ingat akan kisah Daniel di Gua Singa. Daniel adalah seorang nabi Tuhan yang saleh. Tetapi ia ditolak oleh orang-orang sekitarnya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dia menghadapi kesulitan karena kejujurannya. Pada waktu itu Raja Darius memberikan perintah untuk tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain kepada Raja. Dan Daniel tetap menyembah kepada Allahnya. Akhirnya dia menerima hukuman dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan membela, Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan dari terkaman singa-singa lapar. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa orang benar, orang jujur, Tuhan pasti akan bela. Tuhan pasti akan lepaskan dari kesukaran yang setuju, katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, contoh negatif ya, nanti secara Alkitabiah saya bisa juga, secara tokoh Alkitab juga ada orang yang tidak jujur. Bapak Ibu, saya lihat di sini rata-rata banyak yang seumur saya ya. Bapak Ibu tentunya penggemar sepak bola di tahun 1980-an pasti mengenal yang namanya Diego Armando Maradona. Siapa yang gak kenal? Diego Armando Maradona. Kalau yang cewek mungkin gak kenal, nanti suaminya ceritakan ya. Adalah pemain legendaris asal Argentina Bapak Ibu. Bapak Ibu, Maradona melakukan satu kesalahan yang besar di pertandingan final Piala Dunia Liga Inggris. Dia menggolkan ke gawang Inggris dengan tangannya. Makanya itu terkenal dengan gol tangan Tuhan. Dia pakai tangannya Bapak Ibu. Bakatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, dalam kehebatannya dalam mengocek bola nggak pernah diragukan. Ketika dia tampil di Piala Dunia Junior sudah sangat kelihatan dia mengocek 6 orang dan membuat gol Bapak Ibu. Tetapi hidupnya penuh kontroversi. Maradona melakukan kesalahan yang sangat besar di depan jutaan permisa.
Dan tidak ada satupun ketulusan untuk meminta maaf akibat gol tangan Tuhan. Dan akhirnya Inggris harus kalah Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi banyak orang Maradona bukanlah juara sejati. Maradona semasa hidupnya akhirnya Bapak Ibu, karena dia tidak jujur. Dia terjerat dengan obat-obatan dan narkotika yang membawanya pada kehancuran hidup dan rumah tangga. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Keberhasilan tanpa integritas adalah keberhasilan semu yang bersifat sementara. Tetapi keberhasilan yang dibangun dengan integritas akan bertahan lama karena ada Tuhan yang menyertainya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dari tadi aminnya kurang kencang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, berkat yang ketiga dari orang yang berintegritas. Kehidupannya mendatangkan berkat. Amsal 11 ayat 11 berkata demikian. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu, orang jujur itu membawa berkat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitasnya. Kejujuran itu sifatnya menular Bapak Ibu. Kejujuran itu sifatnya menular. Ketika pemimpin itu jujur, maka saya terlalu yakin rumah tangga, perusahaan, kota, dan negara pasti akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya berikan contoh Nehemia. Bapak Ibu. Nehemia adalah seorang pemimpin yang jujur dan tidak korup. Meski dia punya kuasa. Saat Nehemia menjadi gubernur Bapak Ibu, nanti kisah ini dapat Bapak Ibu di dalam kitab Nehemia 5 ayat 14-19 ya. Dapat Bapak Ibu baca di dalam kitab Nehemia. Bapak Ibu, saya ulangi, saat menjadi gubernur, Nehemia tidak mengambil jatah gajinya. Tidak mengambil jatah gajinya. Bahkan dia tidak mengambil biaya makanan dan minuman meski ia punya hak karena dia gubernur. Nehemia tidak pernah mengambil hak-haknya. Bahkan orang-orang yang bekerja kepadanya ia tanggung Bapak Ibu. Kerja di pemerintahan dia tanggung Bapak Ibu. Itu harusnya tanggungan rakyat Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, Nehemia memberikan teladan seorang pemimpin yang peduli akan kesejahteraan rakyatnya. Dan tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau memperkaya dirinya sendiri. Kejujurannya Bapak Ibu membuat Yerusalem ekonominya cepat dipulihkan. Karena mereka baru pulang dari pembuangan Bapak Ibu. Bagaimana sih kita ketika habis perantau, anggap aja habis perantau baru datang. Terus dikorupsi, dipajakin. Pasti sulit maju. Tetapi Nehemia berbeda Bapak Ibu. Dia memimpin negara itu dengan luar biasa, kota itu dengan luar biasa. Bapak Ibu mau punya pemimpin demikian? Mau Bapak Ibu? Mau Indonesia maju? Pilihlah pemimpin yang jujur. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kisah nyata juga. Surongji Bapak Ibu. Ketika dia dilantik menjadi Perdana Menteri Cina pada tahun 1998. Surongji berkata, siapkan 100 mati untuk para koruptor. 99 untuk mereka. Dan 1 untuk saya. Kalau saya korupsi. Bapak Ibu saudara sekalian. Cina menjadi negara maju dan hebat. Bukan karena pemerintahan dan rakyat yang hebat. Tetapi Cina menjadi negara maju dan hebat. Karena dia memulainya dengan integritas. Tidak ada negara yang sukses. Tidak ada perusahaan yang sukses. Kalau dicurangin oleh orang-orang di dalamnya. Yang kaya adalah mereka-mereka pribadi, tetapi negaranya tidak akan pernah kaya. Mustahil untuk bisa menjadi negara maju dengan orang-orang tidak berintegritas. Bapak Ibu saudara sekalian tahu semboyan KPK? Tahu Bapak Ibu? Atau logo KPK? Bukan hukuman mati, Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu? Iya, siapa tadi ngomong?
Siapa tadi? Betul? Siapa? Berani jujur itu hebat. Jujur aja di negara kita masih hebat. Makanya Bapak Ibu kita berdoa supaya hukuman mati ditegakkan di negara kita. Supaya kita bisa menjadi negara yang maju. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan sebuah kisah nyata tentang janji Tuhan. Ya, kejujuran kecil membuka pintu berkat yang besar. Bapak Ibu, sejak kecil Presiden Abraham Lincoln dijuluki oleh teman-temannya dengan julukan Hannes AB atau AB yang jujur. Bahkan dalam biografi tentang Lincoln, ibu tirinya berkata, sejak kecil ia mempunyai sikap yang jujur terhadap perkara sekecil apapun. Suatu kali Bapak Ibu, ketika Lincoln bekerja, ia memungut bayaran 6 sen lebih banyak dari seorang pelanggan. Malam itu juga Lincoln Bapak Ibu berjalan sejauh beberapa mil untuk mengembalikan uang itu kepada pelanggan. Berkat kejujuran yang dimiliki oleh Lincoln itulah menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Sehingga ia menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16 pada tahun 1861. Bapak Ibu saudara sekalian, kejujuran kecil bisa membuka pintu berkat yang besar. Bapak Ibu saudara sekalian, saya memulai bisnis dengan kakak saya sejak tahun 2000. Kurang lebih sampai sekarang sudah kurang lebih 25 tahun. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan nyata di tengah berbagai krisis Bapak Ibu. Bapak Ibu 25 tahun bukanlah waktu yang lama. Tetapi juga bukan waktu yang sebentar untuk bisa berjalan bersama-sama. Kalau tidak ada integritas di dalamnya. Bapak Ibu banyak saudara kandung berbisnis bersama-sama. Tetapi berakhir dengan perpisahan. Karena tidak adanya integritas dan tidak ada rasa puas. Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis, kami berdua memilih untuk menjadi pengusaha putih. Ya Bapak Ibu, makanya saya pakai jaket putih hari ini ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kami memilih untuk menjadi pengusaha putih. Suatu kali Bapak Ibu kami pernah diajak oleh seorang pemilik hotel. Ya, untuk bisnis pijat plus-plus. Saya kan punya usaha yang lain yaitu sport massage ya Bapak Ibu. Saya pernah diajak bisnis plus-plus. Ya, saya nggak mau Bapak Ibu. Saya mengambil pijat yang bersih saja. Bapak Ibu di dalam bisnis tekstil, saya juga tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang saya untuk memberikan komisi atau pelicin kepada bagian pembelian. Saya nggak pernah ajarkan Bapak. Yang saya ajarkan doakan supaya kain yang dibeli laku terjual. Itu selalu saya pesankan kepada marketing baru Bapak. Bukan pelicin, tetapi doakan. Itu yang saya ajarkan sampai hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga nggak suka menunda-nunda pembayaran. Dan saya juga tidak pernah mengemplang pembayaran dari supplier. Sekalipun pandemi. Bapak Ibu saya katakan, saya pasti akan bayar. Kami pasti akan bayar. Tetapi kami minta waktu. Karena kami juga tidak mendapat pembayaran dari langganan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya kami selesaikan dengan baik. Ya Bapak Ibu, kami juga tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari setiap klaim-klaim yang ada. Di dunia tekstil Bapak Ibu, kalau kami mau lebih kaya, kami gampang Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Ketika Bapak Ibu, kain yang kami produksi mengalami masalah, misalkan klien langganan pada waktu itu langsung saya minta potongan karena salah misprint atau karena ada belang atau karena ada salah cacat grade, saya minta diskon anggap saja 5.000 per yard. Dan orang saya pasti akan menghubungi pabrik, kalau salah grade kita akan klaim grade, kalau salah printing kita akan salah printing, kalau kita beli jadi kita akan ngomong minta diskon 5.000 per yard. Dan pabrik setuju. Tetapi saya bilang ke marketing saya, bagian saya bilang negosiasi yang terbaik. Akhirnya diputuskan diskon 2.000. 5.000 Bapak Ibu kalau kali 3.000 per yard. Itu berarti 15 juta. Ya, Bapak Ibu kalau akhirnya diputuskan 2.000, saya kan untung 3.000. Kali 3.000.
9 juta per yard. Dan itu sering terjadi, Bapak. Tetapi saya bilang, saya tidak mau kaya dengan cara demikian. Potong 2.000 saya kembalikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sampai hari ini kami dipercaya oleh mitra-mitra kami. Karena kami memulainya dengan integritas. Bapak Ibu, kami tahu bahwa berintegritas membawa berkat yang tahan lama. Ya, membawa berkat yang tahan lama. Membawa berkat-berkat yang tahan lama. Bapak Ibu, saya tadi katakan karena integritas kami mendapat privilege dari pabrik-pabrik yang bermitra dengan kami. Bukan karena strategi licik, bukan karena kecurangan Bapak Ibu, tetapi karena hanya dengan integritas Bapak Ibu. Bapak Ibu, berintegritas tidak membuat kita cepat kaya. Tetapi Bapak Ibu saya katakan ini, Bapak Ibu saya kasih sebuah kisah nyata. Tetapi saya tidak tahu terjadi di negara mana. Ya, orang jujur nggak pernah rugi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah sebuah kisah nyata yang baru saya ambil dari Instagram. Ya, dulu dia adalah seorang gelandangan Bapak Ibu. Kelihatannya bukan di Indonesia, Filipina. Tapi kini hidupnya berubah total karena satu tindakan jujur. Terusnya, ya Bapak Ibu, dia menemukan dompet Hermes dan uang di dalamnya ada 8 juta. Dan dia kembalikan ke kantor polisi karena dia tidak tahu orangnya. Dan kantor polisi menghubunginya. Ada beberapa kartu kredit, padahal dia sulit makan pada waktu itu. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dia langsung diberikan pekerjaan oleh yang dompetnya hilang anak muda ini, Bapak Ibu yang sebelah kanan. Dan sekarang hidupnya berubah. Bapak Ibu. Dia memiliki gaji tetap dan bisa mengikuti, bisa hidup yang dia impikan di zaman dulu. Dia lagi berbelanja pakaian Bapak Ibu. Tetapi kalau lihat dari uangnya kelihatannya bukan di Indonesia, entah ini di mana. Karena ada merek Cherokee. Ya, saya kebetulan orang fashion, saya tahu. Cherokee nggak ada di Indonesia. Ya Bapak Ibu, tetapi itulah kejujuran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau hidup Bapak Ibu diubahkan? Bapak Ibu mau hidup Bapak Ibu diubahkan? Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau hidup kita diubahkan. Bapak Ibu, di tengah dunia yang penuh pencitraan, penuh drama, penuh sandiwara, ya, kejujuran, penuh kesulitan, kejujuran menjadi hal yang langka. Tetapi justru karena langka Tuhan memandangnya mulia. Orang jujur itu tidak langsung bisa sukses. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Tetapi kehidupan orang jujur akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang jadi pembelanya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama, orang jujur hidupnya diperkenan Tuhan. Orang jujur yang kedua, hidupnya dilepaskan dari kesukaran. Dan yang ketiga, orang jujur kehidupannya mendatangkan berkat bagi sekitarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, integritas tidak dibangun dalam sehari. Tetapi satu kebohongan dapat menghancurkan integritas itu. Karena itu, hari ini jaga hidup kita. Baik di rumah, baik di gereja, baik di kantor, baik di marketplace, dan di hati. Untuk terus jujur. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, slide selanjutnya. Bapak Ibu, mari kita jadikan jalan lurus ini. Bukan hanya berisi 4 orang. 4 orang yang jujur. Tetapi jadikan jalan lurus ini menjadi ramai. Karena ada Bapak Ibu semua yang ada di sana. Bahkan lebih ramai lagi Bapak Ibu. Karena ada orang-orang jujur dari GPI Citra 2 yang mau berada di jalan yang lurus. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang itu.
Bapak Ibu mau menggenapi mujizat Tuhan. Bapak Ibu mau menggenapi firman Tuhan. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kejujuran adalah salah satu karakter yang harus kita miliki. Jujur Bapak Ibu adalah Bapak Ibu tidak mau pakai topeng. Bapak Ibu tidak berpura-pura. Bapak Ibu akan mengatakan apa adanya. Bahkan tanpa polesan kata-kata. Bapak Ibu kelihatannya orang jujur itu tidak disukai orang. Karena dia ngomongnya tidak enak. Dia ngomongnya tanpa basa-basi. Dia langsung straight to the point. Tetapi orang jujur diperkenan oleh Tuhan. Orang jujur akan membawa berkat. Dan kita sudah melihat kisah nyata yang lain. Hari ini Tuhan mau kita jujur. Di tengah dunia yang penuh sandiwara. Di tengah dunia yang kompleks. Di tengah dunia yang penuh pencitraan. Tuhan mau kita jujur. Kalau engkau sebagai pemimpin, maukah orang-orang di bawah yang engkau pimpin tidak jujur? Pasti engkau tidak mau. Oleh karena itu jujurlah. Berikanlah teladan kepada mereka. Kalau engkau bekerja sebagai pegawai, engkau juga harus jujur. Jujur bukan hanya masalah uang, tetapi masalah waktu, masalah-masalah yang lain engkau harus jujur. Karena kejujuran, Bapak Ibu saudara sekalian, kejujuran itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu ketika di tahun 2008, saya melihat ada salah satu konglomerat Indonesia. Saya teringat itu Bapak Ibu karena saya tahu, karena saya waktu itu masih bermain saham. Saya mengikuti sahamnya. Dan dia sempat menjadi orang terkaya. Tetapi saya tahu dia adalah pengusaha hitam. Dia jalannya tidak benar. Tetapi Bapak Ibu tidak akan bertahan lama. Dan dia sekarang tidak dapat urutan. Bahkan di urutan keberapapun dia tidak mendapat. Karena dia memperolehnya dengan cara yang kurang baik. Dia melakukannya dengan cara yang kurang terpuji. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat perusahaan-perusahaan Indonesia yang dibangun dengan kejujuran. Dia menjadi perusahaan-perusahaan yang bersinar terang. Itu adalah contoh nyata. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Apa yang harus engkau lakukan? Kalau engkau mau membangun dengan integritas, saya terlalu yakin Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan membela-mu. Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi jalan-jalanmu dari bahaya. Dan Tuhan tidak akan membiarkanmu untuk bisa dicurangi. Tuhan akan memberikan kepekaan kepadamu. Tuhan akan memberikan tahu jalannya. Bahkan ketika engkau tidak tahu, Tuhan akan memberitahu. Karena itulah Bapak Ibu, kisah Daniel, kisah Nehemia, dan kisah-kisah yang lain boleh menjadi memori kita bahwa orang jujur pasti diberkati. Sedangkan Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh Alkitab yang tidak jujur, Yudas Iskariot, akhirnya dia bunuh diri. Saul, dia tidak jujur, dia tidak taat, dan akhirnya Bapak Ibu hidupnya berakhir dengan tragis. Bapak Ibu, saya nggak tahu, tetapi pagi ini berjanjilah sama Tuhan. Tuhan, aku akan belajar untuk hidup jujur ketika engkau belum bisa melakukan. Tetapi ada perubahan yang engkau inginkan dari sikap hatimu. Kalau engkau belum jujur, Tuhan, aku mau benar. Aku mau berkat yang langgeng. Aku mau menangkap janji-Mu. Tuhan, aku mau. Aku mau diberkati. Aku mau menjadikan jalan lurus itu menjadi ramai. Karena aku salah satu orang yang meramaikannya dengan karakterku yang jujur. Amin. Jadi bukti kebesaran
Mental health atau kesehatan mental adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Ini mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak, termasuk bagaimana kita menghadapi stres, membangun relasi, dan mengambil keputusan setiap hari. Karena banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sedang berjuang dalam diam. Tanpa disadari, kecemasan, overthinking, bahkan trauma kecil bisa menumpuk dan mengganggu kesejahteraan hidup, termasuk rohani kita. Kabar baiknya, di Strong Family Conference 2025 ada kelas khusus, Silent Battles. Talk show bersama Priscilia Tantra, MPSI, seorang psikolog klinis, membahas kesehatan mental dari sudut pandang ilmiah dan teori psikologi. Pendeta Markus Sudarji yang akan membagikan respon dan prinsip pemulihan jiwa menurut firman Tuhan. Immanuel Natalio, seorang youth pastor dengan kisah nyata perjuangan menghadapi gangguan mental hingga akhirnya terdiagnosis HIV/AIDS dan bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya. 15 tahun lalu saya mulai suka menyayat-nyayat muka saya. Gitu. Menyayat-nyayat, artinya sampai berdarah-darah begitu? Iya, jadi semakin banyak darah keluar dari wajah saya itu ada sebuah kepuasan, ada sebuah kesenangan. Dan seiring berjalannya waktu gejalanya semakin parah, lalu mulai saya suka mendengar suara-suara dari benda mati. Gitu. Maksudnya? Jadi saya mendengar suara yang audible dari tembok, dari lemari, dari meja, kursi, dan suaranya menyuruh saya biasanya menyuruh saya untuk melakukan self harm gitu, untuk melukai diri saya sendiri. Lagi nyetir mobil di daerah, kalau tahu di depan Sudirman Park, yang ke arah Tanah Abang gitu. Tiba-tiba skizofrenia gue kambuh dan gue mendengar suara dari mobil gue sendiri yang menyuruh gue untuk menabrakkan mobil gue ke motor yang ada di depan gue gitu. Itu hal terakhir yang gue inget. Dan the next thing I knew, hal berikutnya yang gue inget waktu setelah gue sadar dalam tanda kutip adalah gue ngeliat ada satu motor. Jadi waktu itu gue lakukan gitu. Dan lo tabrak tuh motor? Iya, setelah gue sadar gue lihat, ya ternyata gue lakukan gitu. Dan tapi gue gak sadar ngelakuinnya gitu. Wow. Jadi itu pertama kalinya gue dengar suara dari benda mati yang menyuruh gue untuk menyakiti orang lain. Karena biasanya suara dari benda mati itu menyuruh gue untuk menyakiti cuman diri sendiri aja. Ternyata sakitnya 3 komplikasinya. Pneumonia, TB paru, sama HIV/AIDS. Karena ya AIDS. Shalom, perkenalkan saya Dr. Giovanna Eunike. Masih banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat mengenai HIV dan AIDS. Padahal penting untuk kita pahami bahwa HIV tidak menular melalui udara, air liur, sentuhan, pelukan, bersin, atau penggunaan toilet dan peralatan makan bersama. Jadi berinteraksi sehari-hari dengan orang yang hidup dengan HIV itu aman. Penularan HIV hanya bisa terjadi melalui hubungan seksual beresiko tanpa kondom, penggunaan jarum suntik bersama, terutama dalam penyalahgunaan narkoba, dari ibu ke anak saat kehamilan, persalinan atau menyusui jika tidak mendapatkan pengobatan, transfusi darah atau organ yang terkontaminasi, meskipun hal ini sangat jarang karena sistem screening darah yang ketat. Jadi, kamu tidak perlu takut untuk berada satu ruangan untuk mengobrol, bekerja sama, atau bersentuhan dengan orang yang hidup dengan HIV. Justru yang mereka butuhkan adalah dukungan, penerimaan, dan kasih, bukan stigma atau penolakan. Mari bersama-sama kita bangun masyarakat yang lebih paham, peduli, dan bebas dari diskriminasi. Sampai jumpa di Strong Family Conference 2025. Jangan sampai kelewatan, karena kita akan membahas mulai dari kenyataan bahwa perang batin itu nyata, luka jiwa dan bagaimana iman meresponnya, hingga strategi penyembuhan secara spiritual dan praktikal. See you di Strong Family Conference 2025.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Saya ingin menekankan beberapa breaking news yang ada. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, Bapak Ibu bukan orang lain, tetapi adalah keluarga dalam iman. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa beribadah bersama dengan kami di ibadah umum pertama jam 07.30 dan nanti yang kedua jam 10 pagi. Dan jam 10 itu akan dibarengi dengan yang namanya ibadah anak battle Indonesia. Dan Bapak Ibu jika memiliki anak remaja pemuda, Bapak Ibu bisa mengajak mereka masuk dalam ibadah kategorial di jam 15.30. Dan penekanan yang penting adalah dalam rangka ulang tahun GBI Citra Garden 2 yang ke-27 tahun. Wow, sudah lama ya. Berbarengan nama usia saya 27 tahun. Nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan mengadakan yang namanya Conference 2025 di hari Sabtu 19 Juli. Mulai jam 12.30. Kita mulai hadir jam 12 ya. Jam 12.30. Kenapa? Karena di Strong Family Conference kali ini mendatangkan tamu-tamu yang sangat luar biasa buat saya. Salah satunya adalah video yang tadi ditampilkan ya. Bintang tamu yang sangat luar biasa. Salah satu yang tadi ditampilkan video itu adalah di dalam sesi Silent Battle ya, bersama seorang psikolog dan juga seorang pendeta, pagam kita ya. Dan juga seorang narasumber, yaitu Pastor Immanuel Natalio. Ya, itu sangat luar biasa sekali, saya tidak perlu jelaskan lagi. Tadi sudah dijelaskan dengan videonya, ya kan. Beliau bagaimana kita akan mendengarkan bagaimana beliau dipulihkan. Dan kita akan membahas kenyataan bahwa perang batin itu nyata, ya kan. Luka jiwa dan bagaimana iman meresponi hingga strategi penyembuhan secara spiritual dan juga praktikal. Dan juga kita juga ada lagi yang namanya sesi swipe, click and pray, di mana kita belajar untuk mengetahui zaman sekarang AI itu sudah sangat merajalela, ya kan? Bagaimana AI mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana kita bisa melihat atau mulai membagi, memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak untuk iman, pertumbuhan kerohanian kita. Dan semua itu dirangkai menjadi satu kesatuan. Jadi ketika ibu mendaftar, ya nanti dibuka di booth di belakang. Ketika ibu mendaftar, sekali investasi itu bisa dari, itu kayak tiket terusan di dunia fantasi loh, tiket terusan. Jadi dari dapat makan siang, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sampai malamnya kita ada yang namanya worship night oleh Pastor Michael Panjaitan. Siapa beliau? Beliau adalah seorang penyanyi rohani, pencipta lagu ya, yang cukup terkenal. Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan bersama dengan dia. Kita akan menyembah, kita akan menaikkan pujian dan sebagainya. Jadi buat saya, Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan ini. Hanya dari jam 12 sampai jam 7 malam, ya kan? Bapak Ibu mau ikut terusan dari awal sampai habis, Bapak Ibu mau setengah, Bapak Ibu mau 3/4, Bapak Ibu mau 1/4, silakan. Tidak ada yang larang, tapi hanya sayang aja. Ya. Karena sesi-sesi yang udah dibuat tuh sangat menarik sekali. Ya. Bapak Ibu yang belum daftar, silakan daftar di belakang. Hanya 50.000 Bapak Ibu dapat makan siang serta semua sesi 4 sesi itu sekaligus. Udah ya. Saya mau datang malam aja boleh gak? Boleh, silakan, gak ada masalah. Tetap daftar di belakang untuk ibu bisa dapat gelang dari panitia. Dapat gelang kami semua nanti. Ya. Biar keren kayak di konser-konser dapat gelang. Ya. Gelang itu tidak bisa ditukar makanan tapi bisa dipakai untuk masuk ke ruangan. Ya. Bapak Ibu gak usah khawatir, kita dapat gelang. Ya. Gelang plastik bukan gelang emas. Oke.
Ya. Dan juga esok harinya akan ada yang namanya ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja ke 20 tahun. Kita tepuk tangan dong, 7 tahun loh. Itu masuk masa remaja, ya kan. Masuk zaman mau ke BPN, bener Pak ya? Masuk ke arah BPN. Mau nikah berarti ya. Di ulang tahun ke-27 itu kita akan mengadakan 2 kali ibadah. Jam 7:30 dan jam 10. Ya. Bapak Ibu tidak perlu membawa hadiah. Ingat ya, ulang tahun gereja jangan bawa hadiah. Ya. Tapi bawa jiwa seorang satu. Bawa apa Bapak Ibu? Jiwa. Ya, kita nggak butuh hadiah Bapak Ibu. Saya nggak butuh hadiah. Saya bukan ulang tahun sih ya, gereja ulang tahun. Yang Tuhan perlukan adalah satu orang bawa satu jiwa. Ya. Bawa tetangga boleh gak? Bawa aja tetangga boleh. Ya kan? Bawa anak boleh gak? Ya, anak tetangga boleh dibawa. Ya kan? Saudara boleh, bawa semua boleh. Kita akan rayakan sama-sama ulang tahun gereja di tempat ini. 27 tahun. Ya. Tahun lalu 26, tahun depan 28. Sekarang 27. Itu gak perlu dijelaskan. Ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Satu orang bawa satu jiwa. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan yang namanya persembahan. Mempersiapkan persembahan, saya kasih waktu untuk mempersiapkan. Ya. Kita akan memberikan persembahan terbaik. Jangan dikuel-kuel, jangan diacak-acak karena sudah tersedia amplop yang sangat lempeng sekali ini ya. Kita akan beri yang terbaik. Kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan dalam bentuk cash, Bapak Ibu bisa scan di QRIS di depan bangku Bapak Ibu atau langsung scan tempat ini. Ya. Mari kita angkat dan kita akan berdoa. Kami datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus. Ajarlah kami untuk selalu setia mengelola apa yang Engkau percayakan bagi kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa masukkan amplop ini ke dalam kotak persembahannya ada di kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Brother Roy yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kita bersyukur fasilitas diberikan pada kita. Yuk semua boleh mengambil fasilitas itu. Jangan lupa saudara ngantri. Untuk yang belum daftar langsung daftar di belakang. Karena ini berkat buat kita sekalian. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
kami persembahkan kepada Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang telah dengar pesan firman Tuhan, biarlah hatinya terbuka dan mulai berkata, ya Tuhan, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Hidup di dalam ketulusan, kejujuran yang disebut dengan sebuah integritas. Dimanapun kami berada, biarlah kami jadi terang dan garam. Berkati hamba-Mu, Brother Roy yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau akan memakai menjadi alat yang luar biasa. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, syukur untuk Engkau dan untuk selama-lamanya. Marilah saudara mengarahkan hatimu kepada Tuhan, serta engkau menadakan tangan berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi yang melingkupi saudara melalui kasih sayang putranya Yesus Kristus, dan yang telah mati buat kita, bangkit dan naik ke surga, serta Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.